Welcome to Novel Update. Hening, suasana pesta tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Begitu melihat para pengawal serigala dibunuh, semua orang langsung terdiam. Mereka semua terkejut dan ketakutan setengah mati. Hanya dengan satu tendangan, Luther membunuh 9 pengawal serigala. Apa dia benar-benar manusia? Berani-beraninya kamu membunuh pengawal serigalaku, seru Giana dengan geram. Setelah tertegun sejenak, Giana akhirnya meledakkan amarahnya. Pengawal serigala adalah orang-orang yang dibina dengan cermat oleh keluarga Sunario. Giana tentu saja tidak bisa menerima kenyataan bahwa 10 pengawal ini tiba-tiba mati dibunuh. Gak cuma pengawal serigala, aku juga akan mencabut nyawamu, ujar Luther dengan sorot mata dingin sambil melangkah mendekati Giana. Mah, mau apa kamu? Jangan macam-macam, seru Giana sambil mundur beberapa langkah ketakutan. Giana mendadak merasa sedikit malu, jadi dia segera berhenti mundur. Dia membungkuskan dadanya dan melempar tatapannya angkuh. Dirinya adalah putri dari keluarga Sunario. Mengapa dia harus takut pada pria dari kasta rendah ini? Luther berkata dengan tegas, aku akan membalas 2 kali lipat sakit yang dirasakan Bianca. Kalau kamu menyayat wajahnya 1 kali, aku akan membalasmu 2 kali. Giana melotot Luther dan mengancam, kamu gak akan berani. Aku orang keluarga Sunario. Kalau kamu berani menyentuhku, dewa pun gak bisa menolongmu. Oh iya, balas Luther dengan sinis. Tanpa basa-basi, dia langsung mencengkram leher Giana dan mengangkat wanita itu. Giana mulai terbatuk-batuk hebat. Dengan kaki yang tergantung di udara, dia terus berusaha melepaskan diri. Tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. Tenggorokannya tercekik dan membuatnya kesulitan bernapas. Rasa takut akan kematian menyebar di hatinya. Lepaskan aku. Kalau enggak, kamu bakal mati dengan menyedihkan, ancam Giana. Luther, jangan sakiti dia, seru Bianca. Saat ini Bianca mau tidak mau membujuk Luther membebaskan Giana. Meski dia membenci Giana, identitasnya terlalu sensitif. Jika wanita itu terlalu di sini, keluarga Sunario pasti akan membalas dendam dengan gila-gilaan. Orang ini terlalu sombong. Kalau enggak diberi pelajaran, dia enggak akan pernah jera, tegas Luther. Perlahan-lahan dia mengancam cengkeramannya pada leher Giana, hingga wanita itu tidak sanggup bernapas dan wajahnya memerah. Berhenti, seru seseorang dari arah pintu. Segera setelahnya, Billy menyerbu masuk bersama sekelompok elit keluarga Konata. Saat melihat mayat para pengawal serigala di lantai, Billy langsung tampak syok. Luther, lepaskan Nona Giana sekarang. Jangan terus membuat kesalahan yang sama, titah Billy. Wanita ini menyayat wajah Bianca dan mempermalukannya dengan berbagai cara. Hari ini dia harus mendapatkan ganjarannya, kata Luther dingin. Setelah menoleh pada Bianca dan mendapati wajahnya berdarah, Billy sontak mengerenyit. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya berkata, Luther, jangan membuat masalah ini makin besar. Lepaskan Nona Giana dulu. Lepaskan dia. Luther menoleh pada Billy dan berkata, sebagai seorang senior, bukannya kamu datang untuk melindungi Bianca. Dia sudah terluka seperti ini, tapi kamu malah memintaku melepaskan pelakunya. Nona Giana bukan orang yang bisa kamu singgung. Jangan sampai kamu melibatkan kami, seru Billy. Benar, cepat lepaskan Nona Giana, timpal orang-orang keluarga Konata yang lain. Giana adalah adik kandung Hari. Jika terjadi sesuatu padanya di sini, seluruh keluarga Konata akan mendapat bencana. Gimana kalau aku nggak mau? Tantang Luther sambil menyipitkan matanya. Billy menjawab dengan ekspresi muram. Jangan paksa aku berbuat kasar padamu. Setelah itu, banyak orang perlahan-lahan menghunus padangnya dan menatap Luther dengan sorot mata tajam. Dalam sekejap, Luther menjadi sasaran semua orang. Hehehe, melihat situasi ini,
Giana tertawa bangga dan berkata, "Luther, kamu sudah lihat sendiri kan, keluarga Konata saja nggak berani menyinggungku. Kamu pikir kamu ini siapa? Cepat lepaskan aku." Memangnya kenapa jika Luther jago bertarung di hadapan keluarga Sunario yang berkuasa sekuat apapun seorang pesilat, dia tetap harus menundukkan kepala? Kalian masih sedingin ini saat keluarga kalian sendiri terluka. Apa moral keluarga Konata memang seburuk ini? Sindir Luther sambil melempar tatapan tajam pada orang di sekelilingnya. Semua yang bertatapan dengan Luther sontak merasa sedikit bersalah. "Luther, kamu ini orang luar, kamu nggak punya hak untuk mengkritik kami," ujar Billy dengan marah. Luther berkata, "Karena kalian nggak mau membela Bianca, biar aku saja. Kalian nggak berani menyinggung keluarga Sunario, bukan tapi aku nggak berani." Luther mengambil sebilah pisau dan melanjutkan, "Hari ini aku bakal memberi ganjaran setimpal bagi wanita ini. Nggak ada gunanya kalian memohon balas kasihan padaku." Usai berkata begitu, Luther mengunyunkan pisaunya dan membuat sayatan dalam wajah Giana. "Ah!" jerit Giana dengan suaranya melengking. "Beraninya kamu, bangsat, cepat berhenti!" Billy dan sekelompok orang keluarga Konata langsung berteriak dengan marah. Namun Luther seolah-olah tidak mendengar mereka. Dia terus menyayat Giana dengan pisau hingga luka di wajahnya membentuk tanda X besar. "Luther, apa kamu sadar dengan yang kamu lakukan? Setelah menyakiti Nona Giana, dewa pun gak bisa menyelamatkanmu," seru Billy. Luther tidak menanggapi Billy. Pisau di tangannya terus menari dan membuat bekas luka berdarah di wajah Giana. "Ah, wajahku, wajahku!" jerit Giana. Dia merasakan sakit yang tak tertahan di wajahnya. Bukan hanya fisiknya yang kesakitan, mentalnya pun tersiksa. Wanita mana yang tidak menyukai kecantikan? Sekarang wajahnya sudah cacat. Bagaimana dia menghadapi orang lain di kemudian hari? Setelah membuat balasan luka syaitan, Luther akhirnya berhenti. Saat ini wajah Giana penuh darah hingga tidak dapat dikenali lagi. Orang yang melihatnya pun merasa ngeri. Gila, orang ini benar-benar gila. Apa dia nggak tahu status Nona Giana? Setelah berani merusak wajah Nona Giana, bocah ini nggak akan bisa lari-lari dari kematian. Semua orang terkejut dan marah melihat perbuatan Luther. Namun tidak ada yang berani maju menantangnya. "Bangsat, mati kamu. Kalian semua bakal mati. Berani-beraninya merusak wajahku. Aku akan membunuh seluruh keluarga kalian," ancam Giana dengan garang. Penampilannya saat ini terlihat seperti setan. Billy buru-buru membela diri. "Nona Giana, ini gak ada hubungannya dengan kami. Bocah ini bertindak sendirian. Aku gak peduli, kecuali kalian membantuku membunuh pria itu. Aku gak akan melepaskan keluarga Konata," raung Giana. Ucapan Giana membuat Billy dan yang lainnya merasa seperti disambar petir. Segera setelahnya, beberapa pasang mata yang tajam serentak menatap ke arah Luther. Mereka terlihat bersiap menyerang Luther kapan saja. "Minggir, minggir!" Semua orang keluarga Konata ragu-ragu. Tiba-tiba terdengar bunyi ribut-ribut dari pintu. Segera setelahnya, seorang pelayan dari keluarga Sunario masuk dengan angkuh bersama sekelompok pengawal elit. "Hahaha, bala bantuan dari keluarga sudah tiba. Kalian semua akan mati hari ini," ujar Giana sambil tertawa berbahak-bahak. Sementara itu, Billy dan yang lainnya memasang ekspresi muram dan terlihat sangat gugup. Tahu begini, mereka langsung menyerang Luther saja. Selama Luther ditundukkan, keluarga Konata bisa selamat dari bencana ini. "Luther, tadi kamu masih menggila. Kenapa sekarang kamu diam? Kamu takut ya? Sudah terlambat, aku akan membalasmu 1000 kali lipat, lalu mencincang tubuhmu sampai mampus," seru Giana dengan histeris. "Nyawamu ada di tanganku. Sebaiknya kamu jangan memancing amarahku," kata Luther dingin. "Terus kenapa? Memangnya kamu berani membunuhku? Sampai kapanpun kamu gak akan berani. Sini, kalau kamu berani, bunuh saja aku.
Kalau kamu nggak membunuhku, aku yang akan membunuhmu. Setelah itu, aku juga ingin menyiksa wanitamu ini. Aku bakal membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian, ujar Giana sambil tertawa liar. Dia seolah-olah begitu yakin bisa menang. Karena kamu begitu ingin mati, aku akan mengabulkannya, balas Luther. Tanpa basa-basi, dia memotong leher Giana dengan pisau. Jangan Luther, bangsat, beraninya kamu. Saat Luther mengangkat pisaunya, semua orang terus berteriak marah. Namun, Luther menutup telinga dan memotong leher Giana dengan tegas. Ah, tawa liar Giana tiba-tiba berhenti. Detik berikutnya, kepalanya jatuh dari leher dan berguling di lantai beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Matanya masih berbalak penuh rasa tidak percaya. Sampai mati pun dia tidak menyangka Luther benar-benar berani membunuhnya. Apalagi Luther melakukannya di depan semua orang. Saat ini kekuasaan dan status Giana tidak ada artinya lagi. Setelah seseorang meninggal, segala hal duniawi yang melekat padanya pun luntur. Mati. Melihat kepala Giana yang terjatuh, semua orang ketakutan setengah mati. Putri keluarga Swanrio yang bermartabat, adik kandung Jenderal Hari dibunuh seperti ini. Gawat, gumam Bianca dengan wajah pucat. Jika Luther hanya membunuh pengawal serigala, segalanya masih bisa diperbaiki. Namun pria itu sudah memenggal kepala Giana di depan umum. Dia tidak akan bisa lolos dari kejahatan ini. Gila, pria ini benar-benar gila. Sialan, beraninya dia membunuh Nona Giana. Setelah hening sejenak, suasana di sana langsung gempar. Semua orang memandang Luther bak sedang melihat orang tidak waras. Jika dia bukan orang gila, bagaimana dia berani memprovokasi keluarga Swanrio di depan umum? Bencana, bocah ini benar-benar pembawa bencana. Geram Billy dengan putus asa. Menyayat wajah Giana saja sudah merupakan kejahatan keji. Tetapi membunuhnya adalah perbuatan gila. Kali ini keluarga Konata sepertinya tidak akan lolos dari bencana. Setelah tersadar dari lumunnya pelayan keluarga Swanrio langsung meraung marah. Bangsat, berani sekali kamu membunuh Nona Giana. Semua orang yang ada di sini harus dimintai pertanggungjawaban atas kematian Giana. Dia yang ingin mati, aku cuma membantunya, jawab Luther acuh tak acuh. Saat nyawamu di ujung tanduk begini, kamu masih berani sombong. Pelayan keluarga Swanrio melambaikan tangannya dan berseru, semuanya bunuh bocah ini dan balaskan dendam Nona Giana. Serang! Sekelompok elit keluarga Swanrio segera menghunus pedang. Siapa yang berani menyentuh ketuaku? Saat ini Ronald bersama sejumlah besar anggota faksi Draco menyerbu masuk dengan garang. Mereka menatap ke sekeliling dan menemukan orang-orang berpakaian hitam. Sialan, kalian berani menyerang ketua faksi Draco? Benar-benar cari mati. Semuanya, habisi mereka, seru Ronald. Melihat Luther dikepung, Ronald langsung maju sambil mengangkat pedangnya. Ratusan murid faksi Draco mengikutinya dari belakang dan menyerang sekelompok pengawal elit keluarga Swanrio. Perkelahian tidak bisa dihindarkan. Meskipun para elit keluarga Swanrio terlatih dengan baik, mereka tidak dapat mengalahkan para anggota faksi Draco yang datang dalam jumlah besar. Hasilnya, mereka pun tewas terbunuh. Dari mana datangnya orang-orang ini? Tanya Billy dan yang lainnya sambil saling memandang dengan bingung. Tuan Billy, sepertinya orang-orang ini dari faksi Draco, jawab seseorang. Faksi Draco? Kenapa mereka terlibat masalah ini? Tanya Billy lagi, sedikit terkejut. Faksi Draco cukup terkenal di ibu kota provinsi, tetapi kelompok ini masih kalah jauh dari keluarga Swanrio. Asal tahu saja, keluarga Swanrio bahkan bisa langsung mengarahkan pasukan militer. Bagaimana mungkin orang-orang biasa sanggup melawan pasukan militer resmi? 10 menit kemudian, kekacauan di sana akhirnya berakhir. Murid faksi Draco berhasil menghabisi semua elit keluarga Swanrio. Tetapi puluhan orang dari kelompok mereka sendiri menjadi korban.
Ketua, kami berhasil menjalankan misi pembunuh semua penjahat ini, lapor Ronald. Dia dan beberapa orang kepercayaannya bergegas menemui Luther untuk menyampaikan pencapaian mereka. Lumayan, terima kasih sudah bekerja keras, ujar Luther sambil mengangguk. Tidak masalah, bisa bekerja untuk ketua adalah kehormatan bagi kami, kata Ronald sambil tersenyum. Bersihkan tempat ini, jangan tinggalkan jejak sedikit pun, perintah Luther. Baik, Ronald lantas berseru pada rekan-rekannya. Semuanya bersihkan tempat ini. Setelah mengatakan itu, dia mulai sibuk bersih-bersih bersama yang lainnya. Aku nggak nyangka kamu jadi ketua faksi Draco, ujar Bianca cukup terkejut. Tetapi dia segera mengerenyit lagi. Tapi faksi Draco nggak sanggup melawan keluarga Senario. Kali ini kita dalam masalah besar. Biarpun keluarga Senario berkuasa, mereka nggak punya kekuatan absolut. Pasti ada pihak lain yang bisa mengimbangi mereka, ujar Luther tanpa peduli. Bianca menghela napas dan berkata, mana mungkin sesederhana itu. Di seluruh provinsi selatan, satu-satunya yang bisa bersaing dengan keluarga Senario adalah keluarga Morgana dan keluarga Hutomo. Luther, kali ini kamu sudah terlalu gegabah. Setelah membunuh Gianna, kita harus menghadapi masalah yang tak ada habisnya. Biarpun aku nggak membunuhnya, dia juga nggak akan melepaskan kita. Kalau gitu, lebih baik aku bunuh saja dia, ujar Luther dengan santai. Lagi pula mereka sudah terlanjur ribut, jadi sekalian saja ribut besar-besaran. Tapi, ujar Bianca ragu-ragu. Sudah, nggak usah pikirkan keluarga Senario dulu. Lukamu lebih penting. Aku akan segera mengobatimu, kata Luther. Dia segera mengendong Bianca dan berjalan keluar. Meskipun jarum peraknya bisa menghentikan pendarahan, luka mengerikan di wajah Bianca masih harus dioles dengan obat. Jika tidak, bekas luka akan sulit hilang. Luther, berhenti kamu. Setelah membuat masalah besar, kamu ingin pergi begitu saja, seru Billy. Jangan khawatir, aku bakal bertanggung jawab atas semua yang telah terjadi di sini. Kalian gak akan terlibat. Kalau ada masalah, aku akan bertanggung jawab penuh, balas Luther. Setelah mengucapkan itu, dia langsung pergi. Kalian berdua, ikuti dia, jangan biarkan dia kabur, perintah Billy pada dua orang kepercayaannya. Baik, sahut kedua orang itu. Mereka segera mengikuti Luther pergi. Setelah Gianna terbunuh, keluarga Senario tidak mungkin diam saja. Jika Luther kabur, kemungkinan besar keluarga Konata akan menjadi sasaran balas dendam keluarga Senario. Jadi Luther harus diawasi dengan ketat setiap saat. Tuan Ronald, banyak rekan kita yang berguguran hari ini. Rasanya agak rugi, keluh beberapa orang kepercayaan Ronald sambil membersihkan mayat-mayat di sana. Rugi apanya? Seorang pria nggak boleh takut mati. Ronald menepuk dadanya dan berkata dengan bangga, kita sudah menunjukkan wibawa faksi Draco dalam pertempuran malam ini. Ketua pasti akan makin menghormati kita. Tiba-tiba seorang bawahan Ronald berlari mendekat dan berkata dengan panik, gawat, Tuan Ronald, kita dalam masalah besar. Kenapa ribut-ribut? Masalah apa yang nggak bisa aku atasi? Tanya Ronald sedikit jengkel. Para bawahannya masih kurang pengalaman. Hal-hal kecil saja bisa membuat mereka ribut. Kapan mereka akan lebih dewasa dan tenang seperti dirinya? Tuan Ronald, silakan lihat sendiri, ujar si bawahan sambil mengulurkan sebuah token dengan gemetar. Kenapa benda ini rasanya familiar? Ujar Ronald sedikit terkejut. Tentu saja familiar. Ini token keluarga Senario, teriak bawahan tadi dengan pahit. Keluarga Senario? Apa maksudmu? Tanya Ronald yang seketika tertegun, tidak mampu bereaksi. Si bawahan memberitahu, Tuan Ronald, orang-orang yang baru kita bunuh itu adalah elit dari keluarga Senario. Ronald langsung berkata dengan mata terbelalak, apa? Keluarga Senario? Kamu gak bercanda kan? Bawahan itu menjawab sambil menahan tangis. Mana mungkin aku berani bercanda soal ini? Token ini jadi buktinya. Tuan Ronald, kita dalam masalah besar. Kami hanya bisa mengandalkanmu sekarang. Mengandalkanku? Omong kosong. Kita langsung tunggu mati saja, ujar Ronald. Dia pun terduduk ke lantai dengan wajah pucat.
Mereka benar-benar cari mati dengan membunuh orang-orang keluarga Sunario. Saat ini, di dalam kediaman Sunario, Hari sedang melatih ketajamannya dengan bermain meja maket sendirian di ruang kerjanya. Dia sudah berbakat sejak kecil dan selalu menjadi nomor satu dalam apapun yang dia lakukan. Bahkan tidak ada yang bisa melawannya dalam bermain meja maket. Lantaran tidak ada lawan, dia pun bertarung melawan dirinya sendiri. Saat ini kepala pelayan tiba-tiba berlari masuk ke ruang kerja dan berseru dengan panik, "Gawat Tuan, keluar!" perintah Hari dengan dingin. Dia bahkan tidak menoleh saat mengucapkan kata itu. Tapi ujar kepala pelayan, isi kepala pelayan hendak menjelaskan. Tetapi saat Hari meliriknya dengan dingin, dia langsung ketakutan dan menelan kembali kata-katanya. Akhirnya dia hanya berdiri di depan pintu dan menunggu dengan tenang. Setelah selesai dengan meja maketnya, akhirnya Hari bertanya dengan datar, "Ada apa?" "Tuan, saya baru mendapat kabar kalau Nona Giana dibunuh," kata kepala pelayan dengan ekspresi pahit. Hari mengerenyit dan bertanya, "Dibunuh? Apa yang terjadi?" "Untuk membalas dendam Anda, Nona Giana sengaja membuat rencana untuk memberi pelajaran pada Bianca," jelas kepala pelayan itu. Dia tidak berani menyembunyikan apapun dan langsung menceritakan semuanya secara singkat. Setelah mendengarkan cerita si kepala pelayan, Hari tidak bisa menahan diri untuk mendengus dingin dan berkata, "Idiot, siapa yang menyuruhnya berbuat begitu?" "Hah?" Kepala pelayan itu tertegun sejenak, sedikit keheranan. Saat adiknya sendiri dibunuh, bukankah Hari seharusnya murka dan membalas dendam pada si pembunuh? Mengapa dia justru tidak bereaksi sama sekali? Dia bahkan menyalahkan kebodohan Nona Giana. Sikap Hari ini terlalu dingin. "Tuan, Nona Giana celaka karena ingin membalaskan dendam Anda pada Bianca yang membatalkan pernikahan," kata kepala pelayan. "Kenapa dia harus ikut campur dalam urusanku?" balas Hari dengan datar. Untuk sesaat, kepala pelayan itu tidak tahu harus berkata apa. Menurutnya, emosi Hari makin lama makin datar saja. "Siapa yang membunuhnya?" tanya Hari tiba-tiba. "Pria bernama Luther, itu yang melakukannya," jawab kepala pelayan itu dengan cepat. Hari mengangkat alisnya dan bertanya lagi, "Luther, pria payah yang disukai Bianca itu?" Kepala pelayan itu mengangguk berulang kali dan menjawab, "Iya. Pria itu begitu berani membunuh Nona Giana di depan semua orang. Dia benar-benar sombong." Aku mengerti. Pergilah dulu," perintah Hari sambil mengibaskan tangannya. Tidak terdengar gejolak emosi berarti dalam nada bicaranya. Kepala pelayan itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan, apa Anda tidak berencana membalaskan dendam Nona Giana?" "Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Kamu gak perlu banyak omong. Keluarlah," kata Hari dingin. "Baik," sahut si kepala pelayan dengan patuh. Dia terpaksa menundukkan kepalanya dan pergi. Kepala pelayan itu benar-benar tidak mengerti mengapa tuan mudanya bisa tetap begitu acuh tak acuh, meskipun dia tahu siapa pembunuh adiknya. Sikapnya sangat tidak normal. Giana memang bodoh, tapi dia tetap anggota keluarga Sunario, gumam Hari. Hari mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Lalu dia mendongak dan memanggil seseorang. Detik berikutnya, seorang wanita yang mengenakan pakaian hitam dan topeng tetes hujan itu tiba-tiba menjadi dari udara. "Apa perintah Anda, Tuan?" ujar wanita itu sambil berlutut dengan satu kaki dan menundukkan kepalanya. "Bermainlah dengan pria bernama Luther ini, tapi jangan bunuh dia terlalu cepat," perintah Hari. "Baik," sahut wanita itu, lalu segera menghilang tanpa jejak bak hantu. Thanks for watching.